Seringkali hidup ini memaksa kita untuk menjadi orang yang baik dan sempurna, sehingga akan lebih diterima oleh orang lain. Peran, status sosial, dan gambaran ideal tentang seorang saya yang dikenal harus menjadi patokan dan diwujudkan sedemikian rupa untuk mencapai hidup yang ideal. Bagaimana kita bisa protes terhadap standar yang tampak masuk akal ini? Bukankah hal itu juga terdengar benar? Mungkin jawabannya iya. Tetapi hal ini akan mudah menjebak kita kepada pola tidak sehat yang mengorbankan diri dan mengakomodasi hal-hal yang tidak baik dalam relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Kita merasa aman ketika orang lain mengatakan bahwa kita cukup baik, kita diterima dengan keberadaan diri kita dan apa yang kita lakukan. Disenangi, diterima, bahkan dipuji, menjadi sebuah kebutuhan yang perlahan menggeser sebuah kebenaran tentang identitas kita sebagai manusia yang dikasihi Sang Pencipta tanpa syarat. Kasih Sang Pencipta seolah menjadi jauh dan tidak menyentuh dasar hati kita yang paling dalam, yang membutuhkan sebuah pengakuan dan penerimaan. Kita tidak mempercayai kebenaran itu seutuhnya, dan sebenarnya mungkin kita sedang berusaha mencari apa yang orang lain katakan dan melakukan apa yang orang lain pikirkan. Buktinya, kita lebih khawatir pada apa yang orang lain lakukan daripada yang Tuhan lakukan. Kita lebih peduli pada apa yang orang lain pikirkan daripada apa yang Tuhan pikirkan. Kita lebih menjaga apa yang orang lain rasakan daripada apa yang Tuhan rasakan. Dalam ilmu psikologi, manusia memiliki berbagai kebutuhan dasar. Salah satunya adalah kebutuhan akan penerimaan dan pengakuan. Dan ya, memang kita sudah dirancang untuk memiliki kebutuhan tersebut. Dan betapa indahnya ketika pencipta kita sudah mengatakan bahwa kita berharga dan diterima, kita diakui. Betapa indahnya ketika Sang Pencipta mengirimkan sesama kita untuk menyampaikan pesan yang sangat penting ini. Hanya di dalam hidup yang sudah terdistorsi ini, di mana ketidakbenaran dapat muncul, ketidakjujuran dan ketidakadilan dapat terjadi, bahkan perbudakan perasaan dan manipulasi dalam karakter sering menjadi topeng, bagaimana mungkin kita menggantungkan jawaban kita seutuhnya pada hal-hal dalam hidup seperti ini? Itulah sebabnya kita perlu kembali kepada pesan pertama yang murni, bahwa kita sungguh berharga apa adanya, kasihi, diterima, diakui oleh Tuhan kita tanpa syarat. Penulis buku ini, Gary, memberikan dua cara kepada kita untuk terus berjuang, menghentikan pencarian pemenuhan kebutuhan kita pada tempat yang salah. Cara pertama, sadarilah kecenderungan hati kita. Pengakuan siapa yang kita cari? Apa yang sedang kita lakukan? Cara kedua, luangkan waktu secara teratur untuk datang kepada sumber yang sejati, sehingga kita mendapat air hidup yang memungkinkan kita untuk tidak haus lagi. Kita perlahan dapat meninggalkan kecemasan terhadap apa yang orang lain, bahkan diri kita sendiri pikirkan tentang diri yang tidak sempurna dan tidak mungkin berubah. Sebaliknya, dengan terus mencari Tuhan dan refleksi diri, kita dapat dengan percaya diri menerima ketidaksempurnaan kita dan dengan kekuatan dari Tuhan terus mengikisnya dan bertumbuh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati.